got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Syarifah ini dengan NIM 2102 10146. Berdiri ya saya di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah otonomi daerah dengan Ibu Risna Dewi Esos MSP. Sebelum mengetahui apa itu pemerintahan daerah, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pemerintahan daerah. Pengertian konsep dasar pemerintahan daerah adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Adapun tujuan pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan daerah di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemerintah daerah provinsi. Yang kedua, pemerintah daerah kabupaten. Dan yang ketiga, pemerintah daerah kota. Pemerintah provinsi merupakan pemerintah daerah tingkat pertama yang berada di bawah pemerintah pusat. Pemerintah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemerintah kabupaten merupakan pemerintah daerah tingkat kedua di bawah pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemerintah desa merupakan pemerintah daerah tingkat ketiga di bawah pemerintah kabupaten. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Adapun asas pemerintahan daerah terbagi menjadi 4. Yang pertama, asas desentralisasi. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Dan yang keempat, asas transparansi. Asas desentralisasi adalah asas yang memberikan kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya. Yang kedua, asas dekonsentrasi adalah asas yang memberikan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang keempat, asas transparansi, yaitu asas yang menghendaki adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun tugas pemerintahan daerah terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Yang kedua, melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Yang ketiga, menyelesaikan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak pemerintahan daerah terbagi menjadi 8. Yang pertama, hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Yang kedua, hak mengatur dan menetapkan peraturan daerah. Yang ketiga, hak menetapkan kebijakan daerah. Yang keempat, hak mengelola aparatur daerah. Yang kelima, hak menetapkan APBD. Yang keenam, hak memungut pajak dan retribusi daerah. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan pendapatan lain yang sah. Yang kedelapan, hak mengajukan keberatan atas peraturan perundang-undangan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan konsep dasar pemerintahan daerah.